Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Genggan Ahmad Satriawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya. Keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi, terutama dengan kemajuan dan perkembangan teknologi pada masa kini. Pesatnya perkembangan teknologi memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, seperti kemudahan memperoleh informasi, pertukaran data, dan pesan penyebaran informasi, pengiriman pesan, dan sebagainya. Namun, dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan, para pemilik data harus lebih sadar dalam menjaga data penting, agar isi data tidak diketahui atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tidak berkepentingan yang tidak seharusnya memiliki data tersebut. Data yang berasal dari dokumen pengolah kata, angka yang digunakan dalam penghitungan, dan perincian alamat dalam basis data merupakan contoh masukan data teks yang terdiri dari karakter, angka, dan tanda baca. Masalah penyandian data teks merupakan salah satu aspek paling penting dalam dunia teknologi informasi. Setiap orang memerlukan suatu aplikasi yang dapat mengamankan suatu teks rahasia dan penting agar teks tersebut hanya dapat dilihat dan dibaca oleh orang tertentu saja. Beberapa cara telah dikembangkan untuk menangani masalah ini. Salah satu cara untuk mengamankan data teks adalah menggunakan sistem kriptografi, yaitu dengan penyandian isi informasi atau plain text tersebut menjadi isi yang tidak dipahami melalui proses enkripsi. Rumusan masalahnya terdiri dari pentingnya menjaga keamanan data, upaya penjaga keamanan data, bahaya dari kebocoran data, dan kasus kebocoran data. Tujuan ini dibuat adalah agar penyusun, pembaca, para mahasiswa-mahasiswi STMIK Merdeka Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi sadar betapa pentingnya menjaga keamanan data dan sadar akan bahaya yang akan terjadi jika terjadi kebocoran data. Manfaatnya, agar seluruh masyarakat Indonesia berhati-hati dengan kebocoran data, dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan agar meningkatkan keamanan data agar tidak mudah dibobol. Pertama-tama, saya akan membahas pentingnya menjaga keamanan data. Teknologi berkembang begitu pesat. Kemajuannya sangat berguna untuk kehidupan kita. Namun, memakainya tanpa hati-hati dapat memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan datamu. Salah satunya adalah pencurian data. Untuk itulah, kamu wajib mengetahui pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Hal ini karena masih banyak orang yang menganggap bocornya data pribadi seperti nama, alamat, KTP, dan sebagainya bukanlah hal yang membahayakan. Padahal, resiko bocornya informasi seperti itu sangatlah besar. Berikut beberapa alasan pentingnya menjaga keamanan data. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, melindungi data finansial kamu. Yang ketiga, menghindari potensi pencemaran nama baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi upaya penjaga pengamanan data. Yang pertama, kita harus rutin mengganti password. Idealnya, penggantian password dilakukan setiap 3 bulan sekali agar terhindar dari peretas. Pastikan password setiap media sosial Anda berbeda. Yang kedua, buat password yang kuat. Buat password dengan kombinasi. Gunakan huruf besar, huruf kecil, simbol dan angka, sehingga sangat sulit untuk diretas dan data Anda menjadi lebih aman. Yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor. Beberapa produsen ponsel dan media sosial memberikan fasilitas autentikasi 2 arah. Jadi, untuk bisa mengakses data, hacker tidak hanya membutuhkan password, namun juga kode lain di luar sandi. Adanya lapisan perlindungan ini membuat data pribadi kita semakin aman dan sulit diretas. Yang keempat, jangan gunakan wifi publik. Meskipun banyak wifi gratis, sebaiknya hindari saja, karena tidak aman untuk data Anda. Apalagi jika ingin mengakses akun keuangan seperti mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya. Yang terakhir, hindari menekan tautan asing. Belakangan ini beredar banyak link phishing yang bisa mencuri data pribadi Anda dari suatu platform. Untuk memastikan tautan tersebut aman atau tidak, Anda harus teliti dalam membaca alamat situs tersebut.
Selanjutnya, bahaya dari kebocoran data. Pertama, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan. Ini biasanya dilakukan lewat manipulasi secara sosial dengan mengelabui korban. Misalnya, pelaku dapat mengirim email disertai pesan genting atau manipulatif supaya korban membeberkan data pribadi dan informasi layanan bank pada suatu link atau lampiran. Kedua, penyalahgunaan data pribadi berbentuk penipuan pinjaman online ilegal. Biasanya, peminjaman uang ini dilakukan orang lain yang berpura-pura sebagai pemilik data. Kemudian, korban bahkan tidak tahu menahu soal pinjaman tersebut dan berujung sebagai pihak yang diteror untuk pengembalian uang dan bunga. Ketiga, data pribadi penduduk yang bocor bisa digunakan untuk memetakan profil pemilik data, misalnya untuk keperluan politik atau iklan di media sosial. Data daftar pemilih tetap pemilu data daftar pemilih tetap pemilu dari 2014, misalnya, pernah dibobol peretas dan beresiko digunakan dengan tujuan tidak baik. Yang terakhir, peretasan data akun media sosial juga bisa digunakan untuk berbagai modus pemerasan secara online. Salah satu bentuk kejahatan adalah pemerasan seksual, atau biasanya disebut sextortion. Selanjutnya, kasus kebocoran data. Pada Mei 2021, BPJS mengalami pembobolan data. Diduga sebanyak 279 data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri. Data yang dijual itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat. Polisi pun melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan data penduduk yang diduga berasal dari perusahaan plat merah itu. Badan Reserse Kriminal Polri sempat menggeledah kantor BPJS Kesehatan selama 3 hari dalam rangka penyelidikan. Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang menginvestigasi kasus dengan bocornya data peserta BPJS Kesehatan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Husdi Hartono, menjelaskan pihaknya saat ini sedang dalam penyelidikan kasus kebocoran data dari sebuah forum internet yang disebutkan hingga mencapai 279 juta data penduduk Indonesia. Ia menyampaikan proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan. Saksi yang diperiksa berasal dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga pihak vendor. Validitas mengenai data penduduk di BPJS Kesehatan tersebut juga sudah diyakini kuat oleh pihak juru bicara Kemenkominfo. Hal itu diketahui melalui struktur dalam data, seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Pada zaman modern ini, banyak aktivitas yang bisa digunakan secara online, mulai dari aktivitas formal sampai tidak formal. Hal itu tentu menimbulkan pengaruh baik maupun buruk. Pengaruh baiknya ialah kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah, seperti pembayaran pajak kendaraan, belanja online, berkomunikasi dengan orang yang lokasinya jauh, dan lain-lain. Akan tetapi, jangan lupa dengan pengaruh buruknya. Karena jika semudah itu orang-orang melakukan berbagai aktivitas penting melalui internet, maka tentu akan semakin besar juga kemungkinan kejahatan yang muncul. Contohnya adalah kebocoran data yang bisa sangat merugikan kita di masa sekarang maupun masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menyadari betapa pentingnya data pribadi. Jadi, bagaimanapun caranya, kita harus bisa menjaga keamanan data kita sekuat mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut referensi yang saya gunakan pada presentasi ini. Yang pertama ada dari website CNN Indonesia, mmediadpr.go.id, kominfo.go.id, dan Liputan 6. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.